Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah. Saya dari jurusan BIAUD kelas 5B. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari matkul Teknik Bercerita. Soal yang pertama yaitu, jelaskan pentingnya seni bercerita dalam perkembangan anak usia dini. Uraikan manfaat-manfaat yang dapat diperoleh anak dari kegiatan bercerita, terutama dalam aspek bahasa, kognitif, dan emosional. Nomor 1, jawabannya adalah pentingnya seni bercerita dalam perkembangan anak usia dini karena dapat membantu anak dalam berbagai aspek seperti bahasa, kognitif, dan emosional. Secara bahasa, bercerita dapat membantu anak memperluas kosakata, mengenal berbagai konsep bahasa, dan meningkatkan kemampuan pemahamannya terhadap cerita. Secara kognitif, bercerita dapat membantu anak mengembangkan daya imajinasi, berpikir kritis, dan membangun kreativitas. Secara emosional, bercerita dapat membantu anak mengembangkan empati, memahami perasaan orang lain, dan belajar mengatasi perasaan negatif. Soal yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan metode bercerita yang efektif untuk anak usia dini. Berikan contoh bagaimana masing-masing metode dapat diterapkan dalam situasi pembelajaran yang berbeda. Jawabannya adalah metode bercerita adalah salah satu metode pembelajaran yang efektif untuk anak usia dini. Metode ini dapat membantu anak dalam mengembangkan bahasa, memperkuat nilai moral, dan memperluas pengetahuan. Beberapa macam metode bercerita yang dapat diterapkan. Mendongeng cerita, mengucapkan cerita secara langsung, bercerita sembari menggerakkan anggota tubuh, dan jari-jari tangan bermain. Bercerita melalui gambar ilustrasi buku. Untuk membuat bercerita melalui gambar ilustrasi buku. Untuk membuat metode bercerita menjadi lebih efektif, kita dapat memilih topik cerita yang menarik seperti pendidikan, sumber daya alam, kejujuran, dan persahabatan. Menggunakan ekspresi yang tepat, penjiwaan yang total, dan intonasi yang disesuaikan. Membiasakan diri untuk berperan sehingga dapat menerapkan metode bercerita dengan baik. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang Anda pahami dengan struktur monomid, Hero's Journey. Berikan penjelasan tentang konsep dasar monomid menurut Joseph Campbell dan bagaimana struktur ini dapat diterapkan dalam cerita untuk anak usia dini. Struktur cerita di mana seseorang pahlawan melakukan perjalanan atau petualangan untuk mencapai suatu tujuan dan harus mengatasi rintangan dan ketakutan sebelum akhirnya pulang ke rumah dalam keadaan berubah. Konsep dasar monomid menurut Joseph Campbell, konsep ini menggambarkan pola naratif yang umum terjadi dalam kisah heroik di mana seorang tokoh utama akan mengalami petualangan transformatif dan kembali ke rumah. Struktur monomid ini dapat diterapkan dalam cerita untuk anak usia dini karena dapat meningkatkan kemampuan bahasa pada anak yang meliputi keterampilan, komunikasi, tulisan hingga memahami alur cerita. Soal yang keempat, bagaimana cara menyederhanakan tahapan dalam struktur monomid agar sesuai dengan pemahaman anak usia dini? Berikan contoh tahapan-tahapan yang disederhanakan dan cara mempresentasikannya dalam bentuk bercerita yang menarik dan mudah dipahami oleh anak. Jawabannya adalah gunakan tokoh dan setting yang familiar. Pilih tokoh yang dekat dengan dunia anak seperti hewan, mainan, atau bahkan diri mereka sendiri. Setting, gunakan setting yang familiar seperti rumah, taman, atau tempat bermain. 2. Konflik yang sederhana. Hindari konflik yang terlalu rumit atau berat. Cukup pilih konflik sederhana seperti kehilangan mainan kesayangan, tersesat di taman, atau menghadapi ketakutan akan gelap. 3. Perjalanan yang singkat. Perjalanan pahlawan tidak harus panjang dan rumit, cukup buat perjalanan singkat, misalnya dari kamar tidur ke kamar belakang.
dari kamar tidur ke taman belakang. Yang keempat, tantangan yang mengasihkan. Ubah tantangan menjadi petualangan yang menyenangkan. Misalnya, mencari mainan hilang bisa menjadi petualangan menemukan harta karun. Yang kelima, mentor atau pembantu, yaitu hadirkan sosok yang membantu pahlawan seperti boneka kesayangan, hewan peliharaan, atau teman bermain. Yang keenam, hadiah atau perubahan. Akhiri cerita dengan hadiah atau perubahan positif pada diri pahlawan. Misalnya, menemukan mainan hilang membuat pahlawan merasa senang atau mengatasi ketakutan membuat pahlawan menjadi lebih berani. Mungkin sekian, itu tadi jawaban dari saya untuk matkul teknik bercerita, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.